Gripnya pas di tangan, kemudian raketnya terasa responsif juga, jadi enak lah ketika digunakan raket ini ya, seperti itu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ade di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview raket dari Haikwa lagi, yaitu Haikwa Merauke. Nah, raket ini punya cap yang berwarna gold seperti ini, yang artinya memang dia merupakan produk limited edition. Dan memang produk ini merupakan kolaborasi antara toko Gentar Sport dan juga Haikwa ya, seperti itu. Jadi buat kalian yang nantinya pengen coba raket ini dan juga pengen beli raket ini, kalian bisa langsung check out raketnya di toko Gentar Sport. Nah, untuk link tokonya sudah saya siapin juga di deskripsi dan juga di kolom komentar ya, seperti itu. Nah, jadi seperti biasa ada beberapa hal yang akan kita bahas dari raket ini. Pertama tentu untuk harga, kemudian paket pembelian, kemudian spesifikasi kosongan, dan juga spesifikasi setelah dipasang senar, dan juga grip tambahannya seperti apa. Nah, terakhir kita akan bahas mengenai feel dari raket ini secara keseluruhan itu seperti apa. Nah, jadi saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, jadi pertama kita akan bahas untuk harga ya. Nah, untuk harganya sendiri, raket ini dibanderol dengan harga yang lumayan terjangkau dan juga masih cocok di kantong-kantong kita pemain badminton pemula ya, seperti itu. Nah, jadi untuk harga kosongannya sendiri atau harga batangannya sendiri itu dibanderol di harga 430 ribuan ya. Kemudian kalau misalkan kalian mau plus senar Haikwa ISO 66 Titanium, itu kalian cukup bayar Rp470.000. Dan misalkan kalau kalian juga mau ganti senarnya dengan BG66, nah jadi harganya dibanderol di kisaran harga 500 ribuan seperti itu. Jadi masih lumayan terjangkau lah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk spesifikasinya sendiri ya, pertama untuk berat. Nah, untuk beratnya sendiri pas kosongan sendiri itu spesifikasi dari pabriknya ada di 83 gram. Dan ketika saya timbang itu nggak lebih nggak kurang, itu memang benar-benar pas di 83 gram ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah ditambahin senar ISO 66 Titanium ini ya dari Haikwa, dan juga grip tambahan karena memang grip aslinya itu licin dan juga nggak nyaman ketika dipakai main, jadi bobotnya atau beratnya ini berubah jadi 92 gram. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk balance point ya, balance point kosongan itu di spesifikasinya itu ada di 301 gram, dan ketika sudah ditambahin senar dan juga grip seperti ini berbeda sedikit. Dia balance pointnya ada di 300 mm, yang artinya memang dia punya karakter yang head heavy, karena memang untuk total panjang raket ini itu standar di 675 mm ya, seperti itu. Jadi memang raket ini punya karakter yang head heavy atau berat di bagian kepalanya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk karakter shaftnya sendiri dia ada di medium step ya kalau dari spesifikasinya. Dan ketika saya compare dengan raket-raket saya yang memang punya karakter fleksibel, memang bedanya nggak terlalu jauh ya. Jadi tipis lah bedanya ya ketika dicoba ditekuk seperti ini. Nah, ini Haikwa Merauke dan ini raket Max Bolt Predator. Nah, jadi memang nggak terlalu berbeda ya, tipis bedanya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk grip size. Nah, untuk grip size-nya sendiri ini standar G5, jadi enak banget dan juga pas di tangan saya ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk frame-nya sendiri ini udah berbentuk metric head shape seperti ini atau berbentuk isometrik seperti ini ya, dengan total lubang grommet hanya 72 lubang grommet. Dan memang standar ya, raket-raket di harga 400-500 ribuan itu sebagian besar memang lubang grommetnya cuma 72 ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk maksimal tension ya, nah untuk maksimal tension sendiri dia sampai dengan 32 lbs. Nah, jadi buat kalian suka tarik kenceng-kenceng bisa pakai raket ini ya. Tapi jarang sih orang pakai tarikan lebih dari 30 ya, seperti itu. Nah, apalagi kalau kita kelas pemula, jadi mungkin paling kenceng ya 28 lbs lah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk shaftnya sendiri dan juga frame-nya ini
dia nggak terlalu slim ya, jadi standar ya seperti ini. Nah, kemudian untuk frame-nya juga standar, nggak terlalu bongsor dan juga nggak terlalu slim, jadi standar lah seperti itu ya. Kemudian untuk bahannya sendiri ini terbuat dari bahan high modulus carbon graphite atau Japanese carbon ya seperti. Jadi memang diklaim dia punya bobot yang ringan dan juga pasti kuat lah seperti itu. Nah, kemudian untuk finishing dia didominasi warna putih seperti ini dan finishnya sendiri ini glossy seperti ini, jadi keren lah. Kemudian dia juga ada motif warna biru seperti ini, jadi ya kelihatan mewah sih raketnya ya. Nah, jadi untuk finishing dan juga detailingnya cukup bagus dan juga sesuai dengan harganya ya seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya untuk harga, kemudian spesifikasi dan juga untuk detailing dan juga finishing dari raket ini secara keseluruhan. Nah, sekarang saya akan coba sharing pengalaman saya ketika menggunakan raket ini yang udah saya pakai main sekitar 4 kali ya seperti itu. Nah, pertama memang saya agak sedikit surprise ya dengan raket ini karena memang biasanya kalau saya pakai raket baru itu minimal saya butuh waktu ya 1 set atau setengah set lah paling cepat untuk menyesuaikan diri dengan karakter raket itu sendiri. Dan ketika saya coba raket ini memang langsung klop ya di tangan. Jadi benar-benar kalau menurut saya pribadi secara overall raket ini benar-benar easy to use atau gampang banget ketika dipakai ya seperti itu. Jadi pertama untuk swing speednya itu lumayan kencang ya, walaupun memang karakter shaft dan juga karakter frame-nya ini nggak terlalu slim, tapi ketika di swing raket ini masih lumayan cepat lah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas secara lebih detail mengenai feel dari raket ini ya ketika digunakan untuk smash, defense, drive dan juga pukulan-pukulan lainnya ya seperti itu. Nah, pertama tentunya dari feel-nya ketika digunakan untuk smash, karena memang raket ini kalau menurut saya pribadi lebih recommended digunakan untuk smash karena memang pertama dia punya karakter yang head heavy, kemudian beratnya sendiri itu ada di kisaran 92 gram. Jadi raket ini cocok digunakan untuk pemain yang punya karakter power besar, kemudian suka main smash. Nah, jadi karakter pemain seperti itu lebih cocok dan lebih recommended ketika menggunakan raket ini ketimbang digunakan untuk adu drive ataupun defense. Nah, raket ini lebih cocok digunakan untuk main smash ya seperti itu. Nah, ketika saya sendiri coba pakai raket ini untuk smash ya dengan karakter power standar yang saya miliki, memang untuk power transfernya masih lumayan berasa, kemudian untuk hasil pukulannya juga masih lumayan kencang dan juga masih lumayan tajam ketika menggunakan raket ini ya seperti itu, karena memang ada sedikit tambahan power ya dari kepala raketnya sendiri, tapi memang ya kita masih butuh effort lebih ya ketika kalian menggunakan raket ini untuk smash. Dan ini akan menjadi masalah buat kalian yang memang belum terbiasa menggunakan raket 4U atau belum terbiasa menggunakan raket-raket yang beratnya mungkin di 83 sampai dengan 95 gram ya. Jadi ketika menggunakan raket yang beratnya seperti ini untuk smash pasti akan butuh effort lebih dan juga cepat menguras tenaga ketika menggunakan raket dengan karakter seperti ini. Tapi memang hasil untuk smashnya itu pasti jauh lebih bagus ya seperti itu. Nah, jadi itu dia ya untuk feel smash dari raket ini. Nah, jadi memang raket ini lebih recommended ketika digunakan untuk main smash ya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk main cepat saya jamin masih nyaman dan juga masih enak ketika digunakan untuk adu drive, dan juga raketnya cukup responsif ketika digunakan untuk main cepat ya, karena memang dia punya karakter shaft yang di medium ya, jadi itu lumayan membantu lah seperti itu, walaupun bedanya tipis dengan shaft yang fleksibel ya seperti itu. Nah, selanjutnya ya ketika digunakan untuk defense. Nah, untuk defense juga raketnya cukup responsif ketika digunakan. Kemudian raketnya juga enak banget ketika digunakan untuk mengontrol smash dari lawan ya. Jadi pas kalian menahan smash dari lawan, entah itu mau kalian angkat lagi atau lifting lagi, kemudian mau ngarahin bola, dan juga untuk menahan bola itu masih enak banget ketika menggunakan raket ini. Jadi berasa responsif lah ketika digunakan untuk defense ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk kontrol sendiri, raket ini kalau menurut saya pribadi sih masih nyaman dan juga masih enak ketika digunakan untuk main kontrol, dan itu tergantung juga dari tarikan senar kalian. Dan karena saya nggak terlalu condong ke main kontrol, jadi memang saya nggak terlalu nyari feel-nya seperti apa ya seperti itu. Tapi secara overall ya ketika raket ini digunakan untuk mengarahkan shuttlecock ke arah-arah yang sulit dijangkau lawan itu masih enak banget. Nah, kemudian selanjutnya untuk feedback yang saya rasakan di tangan sendiri itu cukup minim dan juga nggak mengganggu kenyamanan kalian ketika menggunakan raket ini di dalam permainan lah seperti itu. Jadi masih nyaman ketika dipakai ya seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya mengenai feel yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini di dalam permainan. Nah, jadi kesimpulannya adalah pertama, raket ini
bener-bener gampang ketika digunakan. Jadi buat kalian yang pengen nyobain raket ini, saya jamin sih pasti langsung klop di tangan kalian ya, seperti itu. Apalagi buat kalian yang sudah terbiasa pakai raket dengan karakter soft, fleksibel ataupun medium, pasti cepet lah untuk adaptasi ketika menggunakan raket ini dan pasti nyaman ketika dipakai, saya jamin ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya raket ini harganya lumayan terjangkau dengan kualitas finishing dan juga kualitas bahan yang menurut saya sesuai dengan harganya ya, seperti itu. Dan ini menurut saya bisa bersaing dengan brand-brand lain di harga 400-500 ribuan lah, seperti itu. Dan selanjutnya untuk handling raket ini juga bener-bener gampang banget ya. Jadi pas kalian transisi antara menyerang dan bertahan itu benar-benar berasa cepat ketika menggunakan raket ini ya. Nah, jadi gripnya pas di tangan, kemudian raketnya terasa responsif juga, jadi enak lah ketika digunakan raket ini ya, seperti itu. Nah, jadi dia teman-teman ya untuk review dari raket Haikwa Merauke ini ya. Jadi buat kalian yang tertarik pengen beli raket ini, sekali lagi kalian bisa dapetin raketnya di toko Genta Sport dan linknya sudah saya sediakan dan juga saya siapin juga di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.